bocil. Gak guna lo. Itu adalah contoh-contoh bacotan para gamers online Indonesia ya teman-teman ya. Dan saya perhatikan nih kalau ngegame kalau nggak ngebacot tuh kayak kurang pas gitu ya. Karena mungkin ya kalau kita ngegame, terutama game online tuh adrenalin meningkat, udah setara dikejar ormas lah pokoknya. Pokoknya adrenalin meningkat makanya ngebacot. Cuma kalau saya lihat sepertinya ada dua tipe bacotan para gamers online. Bacotan yang pertama itu yang dilakukan untuk melampiaskan kekesalan biasanya, ya kan? Bisa kalau dia kalah, dia bacot kan. Wah, ini salah hero nih. Carry-nya cupu, biasa begitu. Itu tipe bacotan yang pertama. Bacotan yang kedua adalah bacotan yang ditujukan untuk melemahkan mental lawan. Biasanya nih kalau gamers online nih, yang dibacotin biasanya bawa-bawa ibu. Bener gak? Ada yang bilang, dasar ibumu begini. Ada yang balas, ibu saya udah meninggal. Pokoknya itu bacotan yang tujuannya melemahkan mental lawan. Ini saya saran ya, daripada kalian ngata-ngatain ibu, daripada kalian ngumpat-ngumpat, kalian ngebacot hal yang gak usah terlalu keras tapi dapat gitu kan. Misal kalian lagi main kan, kalian bacot kan. Hei, kamu udah semester 14 kan? Gak lulus-lulus kan kamu? Kamu sudah beban di game, beban keluarga lagi. Pasti musuh Anda langsung, aduh ketahuan lagi semester 14 ya kan. Kalau Anda musuh Anda belum hancur mentalnya, Anda gak usah teriak-teriak, gak usah bawa-bawa orang tua. Tinggal bisikin, ini ampuh melawan bocil. Lagi main, bacot, gak usah bacot, kalian tinggal bisikin gini. Bocil, kamu sebenarnya anak pungut. Pasti bocilnya langsung, pantas aku tidak mirip orang tua. Waduh. Gitu kalau mau ngebacot ya. Tapi sebenarnya bacotan-bacotan di game ini nggak cuma pada saat game online. Dari zaman saya kecil saya dulu main PS kan. Itu sudah ada bacotan-bacotan. Dan ini cowok-cowok biasa yang mengalami. Kalau kita ngebacot, itu biasa kalau kalah. Kalau kalah semua disalahin, bener gak? Waduh, jadi kalau kalah misalnya, ini salah stick nih, wah ini salah rentalnya nggak enak nih, ini salah pemerintah nih, salah Dokter Tirta marah-marah terus nih ya kan. Punya apapun disalahin gitu kan. Tapi sedikit ngomong-ngomong soal rental PS ya, saya dulu sering banget main di rental PS dan menurut saya memang kalau cowok-cowok kalau main PS itu pasti seru banget, bener gak? Terutama kalau main bola, wah pasti teriak-teriak, bener gak? Gitu kan, pasti nih cowok-cowok. Nah saya pernah main di rental yang gak boleh teriak-teriak, sumpah nih. Jam 10 ke atas gak boleh teriak-teriak, nama rentalnya kalau gak salah PS Silent waktu itu. Tapi ya gimana gitu, kita ini sebagai cowok-cowok kalau main PS, main bola terutama gak bisa kalau gak teriak-teriak. Akhirnya saya nemuin solusi, saya main di sini, teriaknya di luar gitu kan. Dia lagi main. Wasit, blok. Setik gak enak nih. Wah, dasar nih. Lanjut lagi kan. Itu loh keseruan orang-orang main game ya. Dan gini, kalau ngomongin game, saya ini kalau boleh jujur termasuk orang yang kecanduan game. Serius. Saya kalau kecanduannya itu game Dota. Saya pernah di warnet 20 jam. Gila 20 jam. Saya pikir itu udah lama ya, ternyata ada yang lebih lama lagi. Saya pernah baca berita orang di warnet sebulan. Itu operatornya udah dipanggil papa tuh, saking lamanya tuh. Saking lamanya Ben. Dan ini serius ya, ada pernah berita di Jepang kalau ada anak kecil meninggal di warnet. Ini sedih sih teman-teman. Maksudnya orang dia main game sampai meninggal. Saya yakin sih dikuburkannya secara biasa ya. Enggak mentang-mentang dia gamers, dia meninggal di warnet, dikuburkannya beda gitu kan. Batu nisannya diganti keyboard gaming ya kan. Kain kafan diganti skin Mobile Legend ya kan. Saya yakin enggak begitu ya kan. Cuma saya tadi udah baca beberapa berita-berita nih teman-teman tentang kecanduan game online. Ini selain kecanduan nih agak mengarah ke bodoh nih sebenarnya nih. Ya kan? Bentar. Nih,
Pemuda tabrak kantor pembuat game yang bikin dia kecanduan. Kecanduan Anda nggak sembuh, ganti rugi Anda yang ada ya kan. Ini aneh banget menurut saya. Ingin lepas dari kecanduan video game, lelaki ini coba bunuh diri. Gila, maksudnya gara-gara game Anda nggak bisa berhenti, Anda mau bunuh diri. Mohon maaf kepada Mas yang mau bunuh diri, Anda kalau meninggal nggak bisa buyback Mas, oke? Ya kan? Iya kalau Anda jadi arwah yang tenang. Kalau Anda sudah jadi arwah masih kecanduan game online gimana Anda? Ditempeleng malaikat Anda ya kan? Ini aneh banget berita nih. Atasi kecanduan internet, remaja Cina potong tangannya sendiri. Mohon maaf kepada remaja di Cina. Mungkin nama Anda Xing Futang atau siapa. Anda kalau gara-gara main game kecanduan terus motong tangan, memang saya jamin 100% Anda abis itu nggak akan bisa main game. Tapi tidak bisa ngapa-ngapain juga Anda. Tolong, ini akibat kecanduan game online yang sudah terlalu parah ini. Kalau di Indonesia ada beberapa kecanduan game online yang saking parahnya anak-anak ini sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Gila, orang gara-gara main game dianggap kecanduan dibawa ke rumah sakit jiwa. Terus mau ngapain dikumpulin sama orang-orang gangguan jiwa? Iya kalau dia sembuh. Kalau orang gangguan jiwa ketularan kecanduan game online gimana? Bukan solusi menurut saya. Ini saya ada solusi buat pemerintah ya. Kalau Anda mau membuat anak-anak ini berhenti kecanduan, kasihlah sinetron hidayah, sinetron religi. Karena apa? Karena Indonesia kan orangnya religius. Pasti takut dengan hal-hal berbau religi. Loh serius ini ya? Misalnya dibikinin sinetron, azab-azab pemain game online gitu kan. Akibat terlalu lama main game, jenazah gancet dengan HP. Waduh. Bisa begitu kan? Atau akibat melalaikan ibadah, kuburan bocil ini hancur di Ulti Balmon. Waduh. Dia kan langsung, waduh aku tobat gitu kan. Dan soal kecanduan game online memang susah sih, nggak langsung sembuh, pasti dia butuh waktu yang sangat lama ya. Selain kecanduan di Indonesia ini para budaya gamers ini selain kecanduan, mereka tuh biasanya fans berat gamenya, bahkan dibilang itu die hard fans ya. Ini saya pernah mengalami langsung, saya kan pemain Dota. Saya pernah ngerosting game Mobile Legends, saya bilang di YouTube waktu itu, saya bilang, apaan lu game Mobile Legends, game di telepon panik ya kan. Kan main pakai HP di telepon. Gitu kan. Saya roasting begitu. Saya kan roasting doang. Videonya sampai di Facebook. Di Facebook tempat orang-orang sumbu pendek. Video saya ngomong itu tiba-tiba ada yang komen. Apaan lu ngatain game gue? Gue bunuh lo. Astagfirullah. Gara-gara game lo saya mau dibunuh. Gara-gara roasting. Ini saya takut kalau dibiarin ini ya. Cinta mati, terlalu cinta dengan game saya sampai jadi radikal bro. Kalau mereka radikal mencintai gamesnya, begitu di roasting mereka langsung bilang, wah ini penistaan Mobile Legends nih. Wah, marah-marah ngumpul di Monas 7 juta orang. Mabar ya kan. Begitu dibubarin polisi, ini apaan nih? Ini ibadah kami pak. Wah, ibadah kami adalah mabar. Waduh. Terus kalau terlalu mencintai lagi, terlalu radikal lagi ya kan. Misalnya ada kampung, di situ pemain Mobile Legends semua. Terus ada satu orang mau bangun warnet Dota. Aduh, mohon maaf Pak. Di sini kalau mau bangun warnet Dota harus minta tanda tangan 40 pemain Mobile Legends. Seperti syarat-syarat membangun sesuatu ya kan? Dan saya saran sih, saya senang banget dengan beberapa game yang memakai hero Indonesia. Ada kalau nggak salah ada Gatot Kaca, terus ada juga apa namanya? Ada kalau nggak salah Nyi Roro Kidul waktu itu ya. Ini saya saran buat developer game, mungkin Anda bisa bikin hero Satpol PP. Skillnya itu ngebubarin turret ya kan. Salah kan. Atau Anda bisa bikin hero anggota dewan. Skillnya tidur. Tidur kalau udah beres ya kan. Terima kasih, saya Tretan Muslim.